mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Ramadan masih 2 pekan lagi, tapi pemerintah sudah ketok palu kembali melarang mudik lebaran. Keputusan ini pun menuai pro dan kontra warga. Nah, kalau menurut gue sih susah ya, gimana ya, kita tahun belakang udah nggak bisa mudik, sekarang udah nggak bisa mudik, susah. Tapi ya kalau masalahnya berhubungan dengan pandemi gini ya, mau nggak mau kita juga harus ikut aturan. Ya kalau bisa boleh deh, kan udah lama nih, emang gara-gara COVID kan. Ya mudah-mudahan bisa, soalnya udah lama nggak ketemu sama keluarga. Soalnya itu kembali ke pribadi masing-masing sih, kalau misalnya dia emang melarang untuk kebaikan ya kenapa enggak gitu kan. Dan satu, kalau misalnya memang pun pemerintah mengizinkan ya ada baiknya kita menjaga sih, saling menjaga satu sama lain gitu aja sih. Larangan mudik ini bukan tanpa alasan. Pasalnya setiap libur panjang selalu berbuntut lonjakan kasus COVID-19. Apalagi saat ini tingkat hunian rumah sakit Indonesia sudah tinggi. Memang kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur ini karena kita lihat pengalaman di Eropa, di India, begitu dibuka ya langsung naik 30%. Nah, jadi itu kita tidak mau. Oleh karena itu kita tadi sudah diputuskan di rapat kabinet libur lebaran ini kita hold aja dulu. Lonjakan kasus ini tampak dari data yang diolah dari data Satgas COVID-19. Bulan Agustus hingga September, momen libur Tahun Baru Islam dan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, peningkatan kasus COVID-19 mencapai 69,2%. Pada bulan November hingga Januari adalah momen libur Maulid Nabi, Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Peningkatan kasus COVID-19 mencapai 58,6%. Sementara pada bulan Januari hingga Februari, imbas momen libur Natal, Tahun Baru, dan Imlek, peningkatan kasus COVID-19 mencapai 64%. Pergerakan orang dan kerumunan adalah salah satu penyebab utamanya. Meski pemerintah sudah melarang mudik, kepolisian tetap bersiap menggelar operasi ketupat untuk menertibkan protokol kesehatan dan membubarkan kerumunan masyarakat. Yang jelas dalam kegiatan pengamanan mudik lebaran, Polri akan menggelar operasi ketupat dan tentunya rencana operasi ketupat yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Keputusan pemerintah untuk melarang mudik lebaran pun didukung pemerintah daerah. Jadi untuk sementara kami mendukung dan akan mensosialisasikan, mudah-mudahan masyarakat memahami bahwa pandemi ini belum usai, jadi belum bisa euforia walaupun vaksinasi juga sudah mulai berjalan dengan lancar. Juga berharap seluruh kebijakan-kebijakan dari pusat yang akan berdampak ke daerah semua dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah melandai ini semuanya bisa terproteksi. Kira-kira gitu. Nanti seperti apa Bu nanti teknisnya Bu? Di mata epidemiolog, larangan mudik lebaran dinilai sebagai keputusan yang terbaik. Masyarakat pun diminta memahami kondisi ini, terlebih situasi pandemi belum terkendali. Bijak dan tepat dari pemerintah untuk membatasi ataupun menghimbau agar masyarakat tidak melakukan mudik ya pada lebaran tahun ini ya. Dan ini tentu harus direspon positif dan dengan besar hati oleh publik karena sekali lagi dalam situasi pandemi yang dalam posisi kita belum bisa mengendalikan ya pandemi ini tentu menuntut adanya pembatasan mobilitas dan interaksi manusia. Aturan teknis larangan mudik kini masih digodok sejumlah kementerian. Yang pasti, pengawasan jalur mudik akan ditingkatkan dan aturan bepergian akan diperketat untuk mencegah mereka yang masih nekat melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Tim Liputan, Kompas TV.